Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menginspirasi berdasarkan kisah nyata dengan judul Dahsyatnya Sedekah. Cerita ini berdasarkan pengalaman nyata dari orang tua saya. Dengerin ya. Namun sebelum saya bercerita, perkenalkan, nama saya Evalia Pratitina Utama, putri manis dan imut yang saat ini saya tercatat sebagai siswa kelas 3 di SDN Kepanjen 2 Jombang. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari seorang ayah dan ibu yang sangat menyayangi ketiga putra-putrinya. Cerita ini tentang kakakku. Saat itu kakakku berusia 3 tahun mengalami sakit yang cukup parah yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. Terserang DBD untuk yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya pernah terserang penyakit yang sama pada usia 1,5 tahun. Dokter mengatakan ketika anak terserang penyakit demam berdarah untuk yang kedua kalinya, kondisinya pasti akan lebih parah dari serangan yang pertama. Ternyata benar saja, kondisi kakakku saat itu semakin parah di hari kelima. Setelah dinyatakan positif demam berdarah, perutnya keras karena tidak bisa pipis dari pagi. Sulit bernafas, badannya semakin lemas, terus muntah. Trombosit terus menurun sampai 42.000, padahal normalnya 150.000 sampai 450.000 mcl. Melihat kondisi tersebut, dokter langsung mengambil tindakan. Kakakku dipasang alat bantu pernafasan, alat pacu jantung, yang seperti di TV itu loh, yang ada alatnya untuk memperlihatkan grafik ritme jantung. Dipasang selang untuk pipis, dipasang selang untuk membantu memasukkan asupan makanan, serta harus dipindahkan ke ruang perawatan khusus yang didampingi perawat selama 24 jam. Coba teman-teman bayangkan bagaimana terpuruknya kondisi orang tua saya saat itu. Anak satu-satunya saat itu yang terus diuji sakit. Dalam kondisi tersebut, ibuku terus menangis dan sholat di musola rumah sakit sambil mengeluh dan protes kepada Allah. Ya Allah, aku tidak rela jika Engkau mengambil anakku. Aku tidak rela ya Allah, aku tidak rela. Di saat itu, ayahku tak kalah terpuruknya. Meskipun di depan ibuku berusaha tetap tegar dan menguatkannya. Namun sebenarnya beliau sudah rapuh dan semakin putus asa karena segala usaha sudah dilakukan. Mulai dari pengobatan medis, beli obat herbal, hingga datang ke orang pintar. Namun semua usaha itu tidak ada hasil. Kekhawatiran orang tuaku semakin tinggi tatkala banyak pasien lain dengan penyakit sama dinyatakan meninggal dunia. Saat bercerita, orang tuaku masih ingat sekali bahwa hari itu adalah hari Jumat. Di tengah rasa galau dan hampir menyerah, ayahku mengikuti sholat Jumat di salah satu masjid dekat rumah sakit di mana kakakku dirawat. Setelah sholat Jumat selesai, ayahku tak bergegas kembali ke rumah sakit. Ayahku terus memanjat
memanjatkan doa sambil menangis dan berpasrah kepada Allah. Saat keluar masjid, masih banyak orang yang meminta-minta sedekah. Di sini ayahku memberikan ke beberapa pengemis dengan sedekah uang. Salah satu pengemis yang agak tua bertanya kepada ayahku, "Nak, habis nangis nggih?" Mungkin pengemis ini melihat mata ayahku terlihat sembab. "Nggih, Mbah," jawab ayahku sambil duduk di samping pengemis tersebut. Saat itu ayahku seperti meluapkan kegelisahannya. Ayahku menceritakan semua tentang kakakku yang sakit parah. "Wes nak, segera balik ke rumah sakit. Insya Allah anak sampean sembuh. Tak bantu donga ya." Sesampainya di rumah sakit, sungguh di luar nalar. Ibu menceritakan bahwa kakakku perutnya sudah tidak keras lagi, berangsur normal karena sudah bisa pipis. Nafasnya berangsur normal, trombositnya berangsur naik. Dan alhamdulillah kakakku sudah berhasil melewati masa kritis dan sembuh. Masya Allah pemirsa, pelajaran yang sangat berharga yang bisa keluarga saya petik dari kejadian tersebut, yaitu dahsyatnya sedekah dapat menyembuhkan kakak saya dari sakit parah atas izin Allah. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Marasil Abi Daud nomor 105. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Dari pengalaman tersebut, orang tua saya mengajarkan agar saya jangan pernah menolak orang yang meminta-minta meskipun hanya untuk Rp500 saja, terutama pada hari Jumat. Setiap hari Jumat, saya membantu ibu saya membuat dan membagikan makanan kepada tukang becak saat berangkat sekolah. Sungguh senang ketika melihat senyum dari bibir mereka. Dari pengalaman orang tua saya, semoga dapat menginspirasi kita agar lebih senang bersedekah. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.